Ini menjadi persiapan akhir kita yang menuju ke Piala Asia, termasuk bagaimana kita melakukan adaptasi dengan cuaca yang secara di Dubai sama di Saudi akan sama. Taktikal masih belum berubah dari awal Coach Nova menangani timnas Indonesia U17 dan seharusnya itu tidak menjadi kendala. Timnas Indonesia U17 berlatih adu penalti jelang laga melawan Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengadakan sesi tendangan 12 pas karena pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025 tidak akan menggunakan babak extra time dan langsung adu penalti jika laga seri. Yang pasti kita mempersiapkan semuanya termasuk adu penalti, dan kita sudah latihan kemarin dan kita akan buat lagi di hari ini sebagai persiapan kita seandainya kita harus sampai di adu penalti, kata Nova. Nova mempersiapkan tim dengan baik agar Evandra Florasta dan kawan-kawan bisa tampil maksimal melawan Korea Utara U17. Evaluasi taktik dan strategi serta penyempurnaan beragam aspek baik individu maupun kolektif. Pemolesan teknik dan mental pun tak luput dipersiapkan. Saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini dan saya mau lihat pemain saya memiliki mental yang kuat karena sekali lagi mereka saat ini adalah pemain Piala Dunia, papar Nova. Jika mengacu pada daftar unggulan pada saat pengundian fase grup, Indonesia dan Korea Utara sama-sama berada di pot 4 lantaran tidak tampil di Piala Asia U17 2023. Pelatih Timnas Korea Utara U17, Taesong, benar-benar mewaspadai lini depan Timnas Indonesia U17 jelang kedua tim bentrok di perempat final Piala Asia U19 2025. Pasalnya Taesong tahu betul lini belakang timnya tengah rapuh, sementara barisan depan Garuda Asia justru tengah on fire. Di babak perempat final, Korea Utara U17 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia yang berstatus sebagai juara grup C. Kedua tim akan bertanding di King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 14 April 2025 mendatang. Menatap pertandingan itu, Taesong mengungkapkan Korea Utara U19 masih mempunyai kelemahan, terutama di lini pertahanan. Pelatih asli Korea Utara itu pun bertekad untuk memperbaikinya saat bersua dengan Timnas Indonesia U17. Kami kebobolan 2 gol malam ini, meskipun kami lebih menekankan pertahanan, kami harus memperbaiki area itu di pertandingan mendatang, kata Taesong. Seperti kata Taesong, Korea Utara U17 memang kurang baik di lini pertahanan. Sepanjang babak grup, mereka kebobolan 3 gol meski berhasil mencetak 6 gol ke gawang lawan. Hal ini berbeda dengan Timnas Indonesia U17 yang produktif mencetak 7 gol dan hanya kebobolan sekali di fase grup. Jadi, lini pertahanan Korea Utara tampaknya harus benar-benar waspada. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas Indonesia U17 tak perlu gentar terhadap Timnas Korea Utara jelang perempat final Piala Asia U17 2025. Ia yakin Garuda Asia siap berjuang. Timnas Indonesia menembus babak perempat final usai tampil perkasa di grup C. Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil melangkahkan kakinya ke perempat final. Sementara, 7 kesebelasan lain berhasil menembus perempat final adalah tim-tim yang kuat. Bahkan 5 diantaranya pernah meraih gelar. 8 tim sudah memastikan tempat di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak 8 besar, tulis Erick. Perjuangan Timnas Indonesia U17 pun terbilang cukup berat karena akan melawan Korea Utara U17 yang pernah 2 kali juara di Piala Asia U17. Tercatat, mereka keluar sebagai juara pada edisi 2010
dan 2014. Meski begitu, Erik menegaskan timnas Indonesia U17 tidak akan silau dengan prestasi yang dimiliki Korea Utara U17. Ia menyatakan para pemain bakal berjuang habis-habisan demi membawa nama Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengaku bersyukur pernah memiliki juru taktik jempolan sekaliber Shin Tae-yong sebagai mentor di dunia kepelatihan. Hal ini disampaikannya pada Agustus 2024 lalu saat berbincang-bintang dengan Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam podcastnya. Dalam podcast tersebut, Nova Arianto menceritakan pengalamannya bekerja sama dengan Shin Tae-yong saat menukangi timnas Indonesia. Nova Arianto yang kala itu berstatus asisten pelatih timnas Indonesia, mengaku bahwa dirinya banyak belajar dengan Shin Tae-yong. Karenanya, Nova Arianto bersyukur pernah dibimbing oleh Shin Tae-yong. Bahkan ia tak segan menyebut ex-pelatih timnas Indonesia itu sebagai salah satu mentor yang sangat baik. Ya pastinya STY menjadi salah satu mentor yang sangat baik. Kebetulan saya bersama Coach Shin dari 2020. Banyak-banyak hal yang saya dapat, ungkapnya. Bahkan, pelajaran yang didapatkannya dari pelatih asal Korea Selatan itu ternyata jauh lebih banyak dari apa yang didapatnya saat mengambil lisensi kepelatihan. Karena berguru langsung dengan Shin Tae-yong, Nova Arianto mengaku meniru gaya melatih mentornya itu seperti kedisiplinan serta cara membentuk mental dan fisik pemain. Bahkan secara blak-blakan, Nova Arianto mengaku bahwa Shin Tae-yong menjadi role modelnya dalam membentuk timnas Indonesia U17 saat ini. Nova Arianto merasa bersyukur para pemain timnas Indonesia U17 bisa menjaga fokus dan berupaya tampil optimal saat menghadapi Afghanistan pada laga terakhir, Grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 yang sudah meraih tiket ke fase gugur Piala Asia U17 2025 dan kepastian melaju ke Piala Dunia U17 2025, meladeni Afghanistan pada match day ketiga fase grup. Nova melihat Afghanistan yang bermain tanpa beban bisa memberi perlawanan kepada anak asuhnya. Yang pertama-tama pastinya saya terima kasih kepada pemain ya atas kerja kerasnya. Dan memang ini sudah kita antisipasi ya, secara Afghanistan sudah tidak punya peluang. Jadi Afghanistan bisa bermain dengan lepas. Dan saya lihat Afghanistan bisa bermain baik hari ini, kata Nova. Timnas Indonesia U17 baru bisa mencetak gol ketika pertandingan memasuki masa injury time babak kedua. Fadli Alberto membobol gawang Afghanistan pada menit keempat injury time, disusul Zahabi Goli 2 menit berselang. Dengan kemenangan atas Afghanistan, Timnas Indonesia U17 berada di puncak klasemen Grup C. Skuad Garuda Asia mengoleksi 9 poin, atau unggul 3 poin atas Korea Selatan yang menjadi runner-up. Ex-pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun mengaku senang Timnas Indonesia U17 dipastikan bakal tampil di Piala Dunia U17. Tim besutan Nova Arianto itu kini berada di puncak klasemen Grup C Piala Asia U17 dengan mengemas 9 hasil dari menyapu bersih pertandingan di Grup C. Kesuksesan Nova Arianto pun turut dipuji Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu bahkan menyebut bahwa Nova Arianto ke depan bakal jadi pelatih terbaik di Indonesia. Nova adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah bekerja sama dengan saya selama 5 tahun saat saya menjadi pelatih Indonesia. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Dia juga bersemangat, sangat baik dan sopan. Coach Nova adalah pelatih yang saya incar. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih yang handal di Indonesia, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri kini baru saja mendapatkan jabatan anyar di Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Shin Tae-yong ditunjuk sebagai wakil presiden KFA yang bertugas untuk urusan internasional, termasuk membangun kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Dunia. Pria berusia 54 tahun tersebut untuk saat ini masih enggan bertugas sebagai manajer atau pelatih tim.
Tapi tak menutup kemungkinan di kemudian hari ia bakal kembali lagi menukangi klub atau tim nasional. Saya berencana untuk beristirahat dari peran saya sebagai manajer selama sekitar 1 tahun. Saya berencana untuk mempelajari sepak bola lebih lanjut selama masa istirahat, ucap Shin Tae-yong.